lagi masak. Masak telur, mau masak mie campur telur. Nah inilah lagi mau masak mie telur. Ininya mie Aceh ya, mie Aceh. Dulu wah suaranya badai. Nah Andra itu Andra ya. Lagi main game loh. Ada ya di dulu. Apa lagi nih? Halo, selamat pagi. Kembali lagi dengan konten Andra Channel. Oh ini apa namanya? Candranika. Sekarang pukul 6.23 waktu Indonesia bagian Surya Kencana. Kita sedang masak inilah. Kita sedang masak sosis. Hari ini hari Jumat. Kebetulan kita naik ke Gunung Gede hari Kamis kemarin pukul 5 pagi. Setelah Jumatan untuk menghindari hujan. Ternyata perjalanan begitu lama sampai Surya Kencana sekiranya pukul 5 lebih atau 17 lebih karena padatnya mendaki dan cuaca yang kurang menentu karena diselingi dengan hujan rintik-rintik dan angin besar ya. Terus kita juga mampir-mampir di pos, terus warung-warung juga. Nah, itu memakan waktu lama sehingga kita sampai di sini perjalanan sekiranya 12 jam. Itu kalau perjalanan udah sampai mana-mana itu, apalagi lewat tol ya. Nah, ini kita masak tadi pagi mulai nggak sempat sholat subuh. Iya karena dihajar sama namanya badai. Jadi kita nyampe Surken langsung buka tenda,
ambil air di sumber mata air, sholat jamaah maghrib sama isya, di situ masak mie sama telur, kemudian lanjut bubuk atau tidur istirahat isi energi. Ternyata hujan guys. Hujan bukan sembarang hujan, hujan disertai dengan angin alias badai. Syukurnya kok tendanya kuat menahan cobaan, sehingga kita meskipun terganggu dengan suara angin badai, ya tidur ayam. Sebentar tidur, sebentar bangun. Dan alhamdulillahnya lagi anginnya tidak terlalu besar meskipun sempat menghajar pipi, muka. Nah, ini guys, udah jadi sosis. Oke, nanti kita lanjut lagi guys. Ini suasana sudah pagi ini sekitaran 6:30 menit. Kabut, angin, bedanya dihajar sama badai. Itu guys, pas loh, kabut, jalannya ampun, tenda kita sama penceng-penceng aja guys. Remnya sampai melengkung. Dingin, kita masuk guys, kita masuk. Gak dingin guys, ya, kita masuk dulu. Kita ulangi guys, kita masak sosis lagi karena adanya sosis doang. Gak apa-apa, sambil menyalakan kompor ya kan, ada api. Sekarang karena suhunya sangat dingin ya, untuk menghilangkan dingin itu kita nyalakan sambil masak. Nah, tadi lupa kita ternyata punya sambal saus, sambal, dan ini masih ada untuk mengurangi beban kita. Nanti waktu turun kita hajar semuanya, kita harus habiskan. Semoga nggak hujan. Nah, semoga nggak hujan juga. Tapi jalannya turun lebih. Jalannya curam, apalagi pos 4 ke pos 3 ya Le ya. Nah, itu ngeri, sangar. Banyak korban. Untuk kemarin hujannya cuma tetek. Nah, iya. Untung kemarin hujannya nggak terlalu deras, karena jalannya atau istilahnya jalur yang kita pakai untuk jalan itu jalurnya air sebetulnya. Jadi kalau pas hujan airnya lewat jalan yang kita lalui, ya sangar lah, berarti berebut jalur sama air, pasti licin ya kan. Makanya itu kita berdoa aja biar nggak hujan. Di malam sempat gerimis ya, bentik kecil-kecil
kecil, tapi yang tidak mengenakan itu anginnya ya, anginnya menampar-nampar ya, ya Le. Jadi tendanya itu kayak dibangunkan sama angin isinya. Nah, kita masak dulu guys. Di luar nggak hujan kan? Enggak hujan. Ini suasana kita guys. Andra Junior. Sambil mengisi waktu, nunggu agak kondusif, nanti kita bisa keluar sebentar. Kalau masih mungkin kita terbangkan drone, kalau mungkin nanti kita turun. Kalau gini kan kita anget karena kompornya kan mengeluarkan panas, terus tenda kita bisa lebih hangat. Kameranya jangan didorong-dorong sama angin, dia goyang nanti. Kalau anginnya suasana di dalam tenda kita ya, lumayan nyaman ya Le ya, meskipun ya memang kalah sama alam toh, angin besar, terus tenda kita posisinya juga di tengah. Kita kemarin kurang perhitungan juga karena saat kita sampai itu anginnya ya belum terlalu besar, terus kita tidak memperhitungkan kalau kita ada di tengah. Kalau di tengah terus terbuka, otomatis anginnya akan lebih besar menabrak tenda kita. Tapi ya nggak apa-apa lah, soalnya kondisinya sudah tidak memungkinkan untuk pindah tenda. Kita pertahankan dengan pasak-pasak yang ada ya, biar tenda kita tidak seperti layangan. Karena menurut informasi sebelumnya, badainya itu sampai menerbangkan beberapa tenda karena ya mungkin tidak dipasak guys ya. Ya apa namanya, tenda kan ringan, jadi dorong sama angin yang besar ya kayak layangan. Kita lihat aja tenda barusan di luar, playsetnya atau outernya udah pada semburat kan. Pokoknya harus dipasak. Kalau sudah dipasak terus ada orangnya di dalam ya nggak akan terbang, paling ya yang kalah bentuk tendanya akan berubah karena dorong. Ya ini cerita hari kemarin kita mau nanjak hari Rabu, ternyata kita terjebak macet di beberapa titik sehingga kita sampai ke base camp atau sampai ke habis maghrib. Apa ya? Kita sampai ke base camp kemarin Boleh habis maghrib ya, malam. Iya maghrib ya, kita sempat maghriban di musola atau di masjid perjalanan. Jadi kita memutuskan untuk bermalam saat itu, berarti hari Rabu bermalam, terus Kamisnya pagi jam 5 setelah sholat subuh kita naik. Ya alhamdulillah hasilnya tidak kena hujan yang begitu besar. Terus sampai sini aman. Jadi tenda itu kalau istilahnya tidak ada ancaman angin atau badai itu nggak usah dipasang-pasang pun nggak apa-apa, karena di dalamnya kalau udah ditempati kan ada orangnya ya toh?
terus ada tas kariernya juga, ada beban lah misalnya. Jadi nggak perlu dipasang pasak pun nggak apa-apa sebetulnya, karena sudah ada frame-nya atau ada rangkanya. Terus rangkanya juga fleksibel toh. Nah, dari karbon, ada yang dari aluminium, jadi beban sebentar itu masih bisa kembali, masih fleksibel ya. Tapi kalau nggak dipasang udah jadi guys. Nah, season kedua mana ini nah, seharusnya ditaruh mana ini aja sini. Mencret nih, nggak tahu namanya. Padahal nggak tak pencet loh. Tisu biasa. Saus sapi, hati-hati, mencret. Di sini. Ya inilah, kalau orang tidak pernah kemah atau kegiatan alam bebas, nggak bisa merasakan kayak gini. Sudah biasanya ketagihan, kapok awalnya, tapi ketagihan pada akhirnya. Enak nih, kan ada rasa-rasanya tuh, tadi kan nggak ada. Ya rasanya ini aja kan, sosis. Enak lah. Sosis sambal. Jadi anginnya dari sana guys, sehingga bagian tenda yang sebelah sini dihajar terus sampai frame-nya atau rangka yang ada dua sebelah sini bengkok. Nah kan, bengkok nggak apa-apa, fleksibel. Ini guys, apa namanya, edukasi atau pemberian apalah istilahnya, menjelaskan kalau penggunaan ini gas terutama atau kompor gas. Ini kan ada gas ini guys, ini harus hati-hati karena gas ini nggak kelihatan ya, nggak kelihatan. Sedangkan tenda biasanya kan kita desain atau kita dirikan itu dalam keadaan tertutup supaya angin dingin tidak masuk. Sedangkan kita nggak tahu, kadang-kadang gas ini kita nyalakan, mungkin kita mau masak atau apa, terus gas itu masuk atau terkunci lah di dalam ruangan ini kan. Nah, kita kadang-kadang teledor terus menyalakan api. Ya, ini yang terjadi di Gunung Lawu kemarin, yang pendaki terbakar itu, karena gas yang tadi terkungkung atau terkunci di dalam tenda tidak keluar, terus ada yang menyalakan korek api. Jadi ini material kan gampang terbakar guys, kayak istilahnya terbakar sesaat. Makanya hati-hati kalau dalam penggunaan kompor gas ini. Kita bisa menghindari dengan indikasi bau guys. Jadi kalau dirasa bau
sudah ada bau gas di dalam tenda kita, dibuka tenda kita buka biar gas tersebut keluar. Jadi kalau sudah keluar aman. Tapi kadang-kadang kita karena dingin, karena angin seperti ini, kita malas membuka atau istilahnya tidak mau membuka. Sedangkan gas yang ada di dalam tenda kita masih ada di situ. Begitu ada pemati api atau sumber api di situ langsung, karena gas itu mudah sangat cepat terbakar. Makanya hati-hati guys kalau memakai kompor gas ya, bukan tidak boleh, cuma harus hati-hati, harus tahu sifat gas itu seperti apa. Oke guys, jadi kita turun, kondisi mau balik ke base camp.